Ada tantangan bagi kalian setelah nonton video ini. Coba kalian lihat bagaimana kalian ketika tidur. Bisa nggak? Susah ya? Kalau kalian nggak bisa ngelihat secara langsung gimana kalian ketika tidur, kira-kira kalian pernah nggak melihat hewan-hewan seperti jerapah hingga gurita tidur? Tonton sampai habis video ini, oke? Yang pertama, burung yang sangat cantik, flamingo. Siapa nih yang pernah melihat langsung burung yang cantik ini? Burung yang biasanya berhabitat di daerah pesisir, pantai, ataupun danau ini ternyata memiliki cara yang unik untuk tidur. Gak seperti kalian yang butuh kasur, bantal, ataupun guling untuk tidur, flamingo ternyata hanya butuh satu kaki untuk tidur. Bukan, flamingo bukan lagi kena hukuman karena nggak mengerjakan PR, tapi memang seperti inilah cara mereka untuk tidur. Awalnya para ilmuwan mengira kalau tidur berdiri dengan satu kaki ini adalah cara flamingo mempersiapkan diri untuk melarikan diri dari predator. Tapi ternyata tidur berdiri dengan satu kaki ini terkait dengan suhu tubuh flamingo dan suhu lingkungan tempat mereka tidur. Kaki flamingo yang panjang dan telanjang alias tanpa bulu akan merasakan suhu yang dingin. Akhirnya, cara mengangkat kaki inilah yang digunakan untuk menghangatkan suhu tubuhnya yang akan dia lakukan secara bergantian dengan kaki kanan dan kaki kiri. Otot-otot di kaki burung flamingo diatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa tidur dengan satu kaki dengan nyaman dan dapat menyeimbangkan tubuh mereka secara efisien. Cara ini sama seperti kalian yang akan memasukkan tangan kalian ke kantong jaket jika kalian merasa kedinginan. Selain bisa tidur berdiri, burung flamingo juga mempunyai berbagai keunikan dari burung lainnya seperti warna bulunya yang dipengaruhi oleh makanannya dan juga yang mungkin kalian baru tahu, paruh burung flamingo ini memiliki bagian bawah yang gak bergerak. Gimana? Apa kalian mau coba tidur berdiri seperti burung flamingo? Gurita. Sebetulnya nggak ada yang begitu berbeda dengan cara gurita tidur. Mereka pada dasarnya akan tidur dengan keadaan yang terjaga, alias mereka akan tetap waspada ketika mereka merasa terancam sekalipun dalam kondisi tidur. Tapi terdapat suatu fenomena di mana dianggap kalau gurita juga bisa bermimpi seperti kalian. Walaupun sebetulnya sampai saat ini para ilmuwan belum tahu apakah gurita benar-benar bisa bermimpi atau tidak. Kenapa bisa ada pernyataan seperti ini? Karena ternyata ketika gurita tidur, sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Kulitnya terus berubah warna, bintik-bintik dan pola warna yang berwarna-warni muncul dan mengalir dengan lancar satu sama lain. Seolah-olah perubahan ini seperti ketika kalian melihat foto-foto di galeri kalian. Seketika layar akan berubah satu persatu ketika kalian menggeser foto-fotonya. Sebetulnya memang gak ada yang aneh tentang perubahan warna pada gurita. Mereka sangat ahli dalam menyamar dan bahkan biasanya melakukan perubahan warna kulit dengan sengaja. Tapi ada kemungkinan besar kalau pola-pola dan warna kulit yang bergantian muncul ketika gurita tidur terkait dengan apa yang sedang ada di dalam mimpi oleh hewan tersebut. Mungkin ketika warna kulitnya berubah mengikuti tempat dia tidur, bisa jadi dia merasa terancam dan mengikuti warna kulitnya seperti warna tempat tidurnya. Dan ketika kulitnya berubah menjadi warna putih cerah, berdoa aja mungkin dia melihat masa depan kalian yang cerah. Selanjutnya ada sea otter atau berang-berang laut. Siapa yang gak gemes melihat berang-berang satu ini? Tapi gak cuma bentuk fisiknya aja yang lucu, tapi juga cara mereka tidur. Berang-berang laut ternyata memiliki gaya tidur yang gak biasa dan unik ketimbang hewan yang lainnya. Cara mereka tidur adalah mengambil posisi telentang atau badan menghadap ke langit dan mengambang di atas air. Lucunya lagi, mereka akan tidur dengan bergandengan tangan. Hal ini dipercaya untuk mencegah mereka terbawa arus saat tidur. Berang-berang laut juga membungkus diri mereka dengan alga dan menggunakannya sebagai tali pengikat agar mereka tidak hanyut. Karena kebiasaannya yang tidur sambil berpegangan tangan ini, pastinya si gembul bulat dan lucu ini akan tidur berbarengan dengan kelompok mereka. Saking lucunya, channel YouTube Monterey Bay Aquarium membagikan video yang memperlihatkan berang-berang laut ini tidur bersama-sama, mengapung di atas air sambil diselimuti alga. Video berang-berang laut tidur ini mungkin bisa menemani hari-hari kalian karena durasi video ini bisa kalian tonton selama 12 jam. Berang-berang laut aja tidur gandengan. Kalau kalian? Paus. Mungkin rumah sederhana bisa kalian jadikan tempat istirahat atau tidur. Tapi bagaimana dengan paus? Kira-kira rumah seluas apa ya yang paling enggak muat untuk paus ini? Tapi sebelum kita bahas rumahnya, kita akan bahas gimana paus ini tidur ya. Ilmuwan telah memikirkan ini selama waktu yang lama karena paus perlu naik ke permukaan secara teratur untuk mengambil napas. Dan ini bukan proses yang sebentar. Apakah mereka nggak tidur? Sepertinya nggak mungkin kalau makhluk hidup di dunia ini akan selamanya hidup tanpa beristirahat. Tapi kalau mereka tidur, apakah bukan menjadi bahaya atas ancaman predator dan bagaimana cara paus mengambil napas? Sepertinya kalau kalian mengira mereka akan tidur mengambang, kalian harus menyimpan pendapat itu dulu karena untuk sementara waktu, para peneliti menganggap bahwa mamalia laut tidak tidur sama sekali atau tidur sangat sedikit selama hidupnya. Tapi walaupun paus nggak tidur, sebetulnya mereka tetap bisa beristirahat. Caranya adalah dengan mengistirahatkan otak kanan dan otak kiri mereka secara bergantian. Karena mereka tetap harus menghirup udara di permukaan, membuat mereka nggak mungkin untuk tidur di dasar laut
laut. Hal inilah yang gak memungkinkan mereka untuk mengistirahatkan kedua otak mereka. Tapi coba lihat gimana mereka beristirahat. Mereka akan mengapung di dalam air dengan tegak seperti sedang digantung. Lucu juga ya, kandungan lemak di tubuh mereka juga ternyata dapat membantu mereka untuk mengapung di dalam air. Keren ya, tidur sambil berenang. Kalian jangan coba-coba tidur sambil berenang, oke? Dari lautan kita ke daratan, yaitu ada jerapah. Siapa sih yang gak tahu hewan dengan leher yang panjang ini? Apakah kalian tahu kalau ternyata jerapah hanya membutuhkan waktu yang sedikit untuk tidur, yaitu hanya sekitar 10 menit sampai 2 jam aja per hari. Biasanya jerapah di siang hari memiliki kemampuan tidur seperti kuda, yaitu tidur sambil berdiri. Tapi karena lehernya yang panjang, selama tidur siang, jerapah terkadang menyelipkan kepalanya di antara cabang pohon sebagai penopang. Jerapah juga bisa tidur dengan posisi duduk, lalu lehernya yang panjang dan kepalanya akan dilipat ke belakang dan ditaruh di atas badannya. Hal ini dilakukan selain karena nyaman, ya karena agar leher mereka yang panjang gak mengganggu hewan lainnya. Tidur dengan posisi seperti ini biasa dilakukan di malam hari, biasanya di dekat semak-semak atau pohon untuk berlindung dari mangsa. Nggak mungkin kan jerapah yang lagi jalan akan kesandung leher temannya yang lagi tidur di bawah? Tapi tenang, lehernya yang fleksibel alias lentur nggak bikin leher jerapah patah kok meskipun dilipat-lipat untuk masuk ke badannya. Yang jelas kalian jangan coba-coba melipat-lipat leher kalian seperti leher jerapah, oke? Terima kasih banyak sudah menonton hewan-hewan tidur di video kali ini. Jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.